Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 berasal dari TT 4610 kelas gabungan TT 09. Di sini kami akan mempresentasikan hasil riset kami yang berjudul Dampak Buang Sampah Sembarangan di Daerah Perkotaan Terhadap Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya di sini kami beranggotakan 4 eh, anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Safna Pujakastori dengan NIM 1101223401. Dan saya Deliananta Yusuf dengan NIM 110112231112. Saya Nima Sayu Pusparung dengan NIM 1101220190. Saya Pratiwi Sulandari dengan NIM 1101223160. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang kami itu buang sampah sembarangan merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat dengan menciptakan dampak negatif seperti lingkungan tidak menyenangkan, bau tak sedap, pemandangan buruk, dan resiko penyakit. Tindakan ini juga berkontribusi pada masalah banjir dan meningkatkan populasi nyamuk, mengancam kebersihan dan kesehatan lingkungan. Perilaku ini dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu ada sikap, pengetahuan, dan motivasi individu, dan eksternal, yaitu sarana dan prasarana, tingkat pendidikan, dan dukungan pemerintah. Penelitian bertujuan menganalisis faktor-faktor ini, memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak terkait, yaitu pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan, serta menyediakan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan buang sampah sembarangan guna melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, di sini juga kami ada metode pengumpulan data, yaitu kami menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada 24 responden yang tinggal di daerah sekitar kita. Kuesioner terdiri dari dua bagian, yaitu pertama berisi pertanyaan tentang karakteristik responden, seperti kelas, lalu bagian kedua berisi pertanyaan tentang perilaku buang sampah sembarangan, seperti alasan dan dampaknya. Kuesioner menggunakan skala Likert 4 poin, mulai dari sangat baik hingga sangat buruk. Di sini juga ada step-step atau prosedur penelitian meliputi beberapa tahap, yaitu ada tahap persiapan, yang dimana meliputi penyusunan kuesioner, penentuan sampel, dan pengajuan izin penelitian. Lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan, meliputi penyebaran kuesioner, pengumpulan data, dan pengolahan data. Yang ketiga ada tahap analisis, meliputi analisis statistik, deskriptif, dan inferensial, pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil. Lalu yang terakhir ada tahap penyajian, meliputi penyusunan laporan, lalu pembuatan kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi frekuensi dari variabel-variabel penelitian. Berikut adalah tabel yang menunjukkan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Dapat dilihat di sini grafik yang berada di PPT. Selanjutnya, ada metodologi atau uji statistika. Di samping dijelaskan tabel rancangan analisis yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tujuan dan skala pengukuran. Tujuan studi yang pertama yaitu mengetahui bagaimana perilaku yang telah diterapkan oleh masyarakat di Indonesia. Lalu pertanyaan penelitian ini yang telah kelompok kami buat yaitu bagaimana perilaku buang sampah sembarangan di daerah perkotaan berdampak pada lingkungan masyarakat dan kesehatan masyarakat. Dan hipotesis yang telah kita dapat yaitu masih banyak masyarakat yang kurang perhatian terhadap lingkungan sekitar dan dampaknya dapat sering terjadi banjir. Lalu skala pengukuran yaitu nominal dan metode analisis yang kita dapat yaitu uji T. Selanjutnya, tujuan studi yang kedua yaitu mengetahui langkah-langkah apa saja yang dapat diambil untuk mengurangi terjadinya buang sampah. Lalu pertanyaan yang kami buat yaitu apa langkah-langkah yang bisa diambil masyarakat untuk mengurangi buang sampah
sembarangan. Selanjutnya, hipotesis yang telah kami dapat yaitu terdapat perbedaan cara untuk mengurangi buang sampah sembarangan dan skala yang kita dapat yaitu ordinal dan uji statistik kami mendapat yaitu Chi-square test. Pada tabel ketiga yaitu mengetahui kebijakan pemerintah di daerah perkotaan mempengaruhi praktik buang sampah sembarangan. Lalu pertanyaan yang kita buat yaitu bagaimana kebijakan pemerintah di daerah perkotaan mempengaruhi praktik buang sampah sembarangan. Dan hipotesis yang kita dapat yaitu terhadap perbedaan dalam kebijakan setiap pemerintah. Selanjutnya, pada skala ini kami mendapatkan skala ordinal dan uji statistik kami mendapat uji ANOVA. Lalu, pada tabel selanjutnya yaitu mengetahui studi kasusnya yaitu untuk mengetahui kondisi di lingkungan masyarakat sekitar. Pertanyaan yang kita buat yaitu bagaimana keadaan di lingkungan sekitarmu? Apakah sampah berserakan atau sudah bersih? Hipotesisnya yaitu terdapat perbedaan keadaan lingkungan pada masyarakat sekitar. Skala yang kami dapat yaitu skala nominal dan ujinya kita mendapat uji ANOVA. Selanjutnya yaitu studi kasus yang terakhir yaitu mengetahui kesadaran diri sendiri tentang membuang sampah. Pertanyaan yang kita ajukan yaitu sudahkah kamu membuang sampah pada tempatnya? Dan hipotesis yang kita dapat yaitu terdapat perbedaan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Lalu skala pengukuran kami mendapat skala nominal dan uji analisis kami yaitu uji T. Selanjutnya ada hasil. Bagaimana pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku buang sampah sembarangan. Terdapat 24 responden dengan 62,5% menjawab sangat buruk, 25% menjawab buruk, dan 8,3% menjawab sangat baik. Dapat dilihat 15 orang menjawab sangat buruk, dapat dilihat 6 orang menjawab buruk, dan 2 orang menjawab sangat baik. Maka nilai MEAN sama dengan 24 bagi 3 sama dengan 8. Ukuran variabilitas MEAN sama dengan 8. Sigma sama dengan plus minus sama dengan 49 ditambah 4 ditambah 36 sama dengan 89. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah yang pertama perilaku buang sampah sembarangan masih tinggi di masyarakat sekitar, terutama di Kecamatan Bojong Soang. Faktor-faktor penyebab perilaku ini antara lain adalah kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah, kurangnya kesadaran pada diri sendiri, dan kurangnya dukungan pemerintah desa. Yang kedua, perilaku buang sampah sembarangan berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, seperti pencemaran air, tanah, dan udara, penyebaran penyakit banjir, bau tidak sedap, dan pemandangan tidak indah. Yang ketiga, kebijakan dari pemerintah menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi praktik buang sampah sembarangan. Yang keempat, penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan informasi dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan, dalam upaya mengatasi masalah ini. Yang kelima, ada hubungan antara penghasilan dan kondisi sanitasi lingkungan, yaitu semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi kondisi sanitasi lingkungan. Sekian presentasi yang telah kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.